Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berjumpa kembali dengan Kultum Ramadan yang diprakarsai oleh LDNU MWCNU Kecamatan Baron. Pada kali ini saya akan menyampaikan tema urgensitas menghormati budaya kearifan lokal dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Para pemirsa, kita telah maklum bahwa ketika Islam datang ke Indonesia, sebut saja kita persempit Jawa, bahwa di Indonesia sendiri, di Jawa sendiri telah ada semacam agama pra-Islam. Sebut saja animisme, dinamisme, agama Hindu dan Buddha, di mana masing-masing dari animisme, dinamisme maupun Hindu dan Buddha tersebut telah meninggalkan semacam ajaran-ajaran yang tentu saja dipeluk atau dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian Islam datang. Islam datang menghadapi kenyataan semacam ini. Sebenarnya ini juga tidak terjadi di Jawa saja, tidak saja di Indonesia, tapi juga di seluruh tempat di permukaan bumi ini. Bahwa ketika Islam datang ke sana, penduduk masyarakat setempat telah memiliki semacam ajaran yang dianut. Bagaimana sikap kita terhadap tradisi-tradisi tersebut? Di dalam hukum Islam ada yang disepakati, yaitu Al-Quran, hadits, ijma, dan qiyas. Ada yang tidak disepakati, misalkan maslahah mursalah, kemudian satu dariah, kemudian sar'u man qoblana, dan yang lain. Nah, di antara sumber hukum Islam yang tidak disepakati tersebut, kita mengenal adanya urf atau kebiasaan atau tradisi. Disinilah kita bisa bercermin bahwa ternyata adat atau kebiasaan juga menjadi sumber hukum Islam meski tidak disepakati. Di dalam pembelajaran usul fikih, urf ada dua, ada yang sahihah, yang sah, yang boleh dianut, dan ada yang fasidah, yang rusak, yang tidak boleh dianut. Untuk urf yang bisa diikuti, ya diikuti karena bersesuaian dengan hukum Islam, tetapi yang tidak, kita butuh penyikapan. Menghadapi tradisi-tradisi yang dianut masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya, para penyebar Islam, para wali songo kalau di tanah Jawa, telah melaksanakan suatu kebijakan, suatu kebijaksanaan yang luar biasa, dan berkat kebijaksanaan itu Islam bisa menyebar dengan dipilih masyarakat untuk menjadi agama, bahkan mencatatkan diri sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Ini sesuatu yang luar biasa, mengingat negeri ini dari secara geografis jauh letaknya dari Arab, sumber Islam berada. Kemudian juga Islam dipeluk oleh masyarakat muslim Indonesia sampai detik ini, meski kita telah dijajah oleh negeri kafir, negeri non-muslim selama 3,5 abad. Ini juga sesuatu yang membuktikan bahwa Islam di Indonesia ini adalah luar biasa. Para wali telah mendakwahkan Islam secara bijaksana di tanah Jawa ini, di negeri ini, di antara mensikapi budaya, kearifan lokal, dan tradisi masyarakat setempat yang menerima ajaran Islam itu setidaknya bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah Islamisasi. Jadi budaya, tradisi, kebiasaan masyarakat
dibalik menjadi tradisi yang bernilai Islam. Mungkin orang menyebut selamatan, kenduren dan sebagainya adalah bisa dijadikan contoh dari islamisasi tersebut. Kemudian wayang yang menjadi tradisi masyarakat justru menjadi media dakwah yang luar biasa di tangan para wali. Juga misalkan islamisasi ini mewujud kepada bentuk-bentuk puasa di masyarakat Jawa. Ada puasa mutih, ada puasa ngerowot, ya, ada puasa yang lain yang kemudian tirakat-tirakat itu dirubah oleh para wali untuk menjadi puasa yang sesuai dengan syariat hukum Islam. Contoh lagi yang ada adalah kemenyan, ya, yang dulu mungkin sering kaitannya dengan pemanggilan arwah dan seterusnya. Kemenyan telah mengalami islamisasi menjadi sarana untuk pengharum ruangan. Ya, ada bagian tradisi itu telah mengalami islamisasi dengan contoh-contoh yang tadi. Ada juga yang berupa minimalisasi. Di tradisi masyarakat tersebut telah membudaya, tidak mungkin untuk dipangkas, dihilangkan. Akhirnya yang mampu dilaksanakan adalah dengan meminimalisir. Contoh kasus ini adalah menanam kepala kerbau di perempatan desa misalkan. Di tempat-tempat tertentu masih ada. Nah, ini adalah bentuk meminimalisir upacara kala itu, karena dulunya katanya yang ditanam itu adalah kepala orang, kepala gadis, ya, untuk semacam persembahan atau apa. Kemudian diminimalisir untuk menanam kepala kerbau. Karena untuk dihilangkan sama sekali tidak mungkin. Yang ketiga yang cara dilaksanakan oleh para wali tentu saja adalah amputasi, ya, menghilangkan sama sekali tradisi masyarakat setempat karena dianggap berlawanan secara diametral dengan agama. Ya, kepercayaan animis dan dinamis yang menganggap bahwa benda-benda tertentu memiliki semacam kekuatan dan sebagainya. Ketika Islam itu datang, bendanya masih dipakai, tetapi kepercayaan terhadap kekuatan benda itu telah dirubah menjadi kekuatan Allah, kekuatan Tuhan. Ya. Nah, ini dihilangkan sama sekali kepercayaan terhadap kekuatan benda itu dengan konsep tauhid, yaitu bahwa yang punya kekuasaan hanyalah Allah. Ini kebijakan kita terhadap tradisi, terhadap budaya dan terhadap kearifan lokal yang memang sebelum Islam datang ke Jawa ini, ke negeri ini, hal itu sudah banyak dianut oleh masyarakat. Kita tidak bijak seandainya mengatakan secara langsung memberantas frontal terhadap tradisi-tradisi. Agak kita saring dulu, kita filter mana yang sesuai dengan Islam, mana yang harus diislamisasi, kemudian mana yang bisa diminimalisir, dan kemudian mana yang harus diamputasi. Saya kira demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.